صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل شروط تكبيرة الإحرام. يا Gus. شروط تكبيرة الإحرام 16 أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربية وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر إلى أن قال. Ikhwan fillah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Falah yang sama berbahagia dan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh kaum muslimin muslimat, pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dan bersama ta'lim kembali dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, dan mudah-mudahan akan menjadi bekal hidup kita untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Pelajaran kita malam hari ini kita mulai akan membahas tentang syarat-syarat sah daripada rukun-rukun sholat yang 13. Jadi rukun sholat yang 13 itu ada persyaratan masing-masing yang harus terpenuhi ketika kita menunaikannya. Dimulai dari niat yang dulu, di mana apa itu niat, kemudian di mana meletakkan niat dalam sholat, dan berapa tingkatan niat sesuai dengan sholatnya. Itu telah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Malam hari ini akan kita bicarakan apa syarat sah daripada takbiratul ihram. Jadi tidak segampang dan semudah orang mengucap Allahu Akbar, namun ada persyaratan sahnya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Musannif Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, syurutu takbiratil ihram, syarat takbiratul ihram. Syurutu syarat-syarat takbiratil ihram, takbiratil ihram. Kata ihram itu artinya takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram, maka haramlah apa yang tadinya halal ketika belum sholat halal, begitu takbir menjadi haram. Contoh, makan, minum halal sebelum sholat. Kalau sudah takbir, haram makan, minum. Berbicara dengan sesama sebelum sholat halal, begitu sholat haram. Berjalan, melangkah, berlari sebelum sholat halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, haram melangkah dan berjalan, apalagi
langkah sampai membatalkan sholat dan seterusnya. Jadi syurutu takbiratil ihram, syarat takbiratul ihram itu sittata asyara, 16. Nah, 16 syaratnya. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami. Antaqa'a, meletakkan takbir itu. Antaqa'a, meletakkan takbir itu halatal qiyami, ketika berdiri. Nah, meletakkan takbir itu ketika berdiri. Jadi maksudnya wajib takbir itu dalam keadaan berdiri, ketika kita berdiri. Itu bagi orang yang sholatnya mampu dan wajib berdiri. Kalau orang yang memang tidak mampu berdiri, maka wajiblah takbir sambil duduk sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita sholatnya berdiri, maka wajib takbir itu dalam keadaan berdiri. Tidak sah berdiri, tidak sah takbir dalam keadaan duduk. Nah, itu maksudnya. Antaqa'a, meletakkan takbir itu halatal qiyami, ketika berdiri, fil fardi, di dalam sholat fardu. Nah, dalam sholat fardu. Kalau sholat sunat, Gus, bagaimana? Kalau sholat sunat boleh kita kerjakan sambil duduk, meskipun kita mampu berdiri. Boleh, Gus. Cuma pahalanya dikurangi setengah. Jadi walaupun antum mampu berdiri, sholat sunat boleh kita kerjakan duduk. Tapi kalau sholat wajib tidak sah selama mampu berdiri. Ya, itu bedanya. Nah, semua sholat sunat, Gus, boleh dikerjakan sambil duduk, meskipun kita mampu berdiri. Cuma itu tadi, pengurangan pahala. Berikutnya, yang kedua, antakuna bil arabiyah. Nah, ini antakuna, dan takbir itu bil arabiyah, menggunakan lafaz Arab. Antakuna bil arabiyah, takbir itu bil arabiyah, menggunakan bahasa Arab. Nah, ini perwakilan ini, Gus, perwakilan. Takbir yang disebut menggunakan bahasa Arab seluruhnya dari A sampai Z, bacaan sholat wajib menggunakan bahasa Arab. Nah, inilah sebabnya teks sholat ini, apapun bahasa kita, wajib sholat menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi tidak boleh dirubah sampai hari kiamat. Jadi jangan karena ada alasan ingin supaya kita lebih meresapi sholat, tidak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing, hancur justru. Yang orang nasionalis sholat pakai bahasa Indonesia, orang Jawa sholat pakai bahasa Jawa, orang dan seterusnya. Kalau itu sesuai dengan suku masing-masing, maka hancurlah sembahyang. Kalau sholatnya sir mungkin, tapi kalau sholatnya nyaring, nanti akan jadi bahan olo-oloan. Nah, dan seterusnya. Maka wajib untuk keseragaman seluruh dunia Islam, wajib sholat menggunakan bahasa Arab. Nah, begitu juga takbir, tidak boleh diganti. Allah Maha Besar, Allah Gusti Allah Ageng. Nah, apalagi Allah nan gadang, kalau Padang itu Banjar Allah ganal, kan gitu. Allah ganal, Allah besar. Kalau Kutai Allah pore, pore. Karena besar itu bahasa Kutai, pore. Nah, begitu, Gus. Wajib menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna bilafzil jalalah. Nah, supaya takbir itu menggunakan lafaz Allah, bilafzil jalalah, lafaz jalalah, lafaz Allah. Antakuna, takbir itu bilafzil jalalah, menggunakan bahasa
dengan menggunakan lafaz Allah. Lafzul jalalah lafaz Allah. Lafaz yang menunjukkan keagungan, ketinggian, yaitu Allah. Jadi meskipun ada Asmaul Husna yang 99 Gus, tidak boleh dipakai. Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar. Enggak sah. Yang 99 itu harus menggunakan lafaz Allah Akbar. Itu namanya lafaz jalalah. Wa bilafzi akbar, dan harus menggunakan lafaz akbar. Tidak boleh diganti-ganti. Meskipun banyak semakna dengan akbar. Akbar itu artinya maha agung, maha besar. Seperti Allahu a'zam. Allah itu maha besar juga artinya. A'zamu tapi. Boleh juga Allahu ajal. Ajal itu maha besar juga. Maka azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Nah, tidak boleh diganti. Harus menggunakan lafaz akbar. Akbar artinya maha besar. Nah, kalau diganti maka tidak namanya takbir. Nah, kalau Allahu a'zam, ta'zim namanya. Allahu ajal, tabjil namanya. Bukan namanya takbir. Nah, jadi itu jawabannya Gus. Allahu akbar itu adalah lafaz takbir. Wat tartib bainal lafzain, dan bertartib, berurutan. Wat tartib, berurutan bainal lafzain, di antara dua lafaz. Allah dulu baru akbar. Tidak boleh dibalik. Akbarullah. Fala yakfi akbarullah. Tidak sah kalau dibalik. Akbarullah. Nah, harus Allahnya dulu disebut, baru akbar. Nah, begitu Gus. Lanjut. Itu yang bertartib. Allah dulu baru akbar. Wa alla yamudda hamzatal jalalah. Alla yamudda, jangan memanjangkan. Bainal lafzain tadi antara dua lafaz ya. Wat tartib, bertartib bainal lafzain antara dua lafaz. Lafaz Allah dan akbar maksudnya. Alla yamudda hamzatal jalalah, jangan memanjangkan hamzah al jalalah pada lafaz Allahnya. Jangan dipanjangkan lafaz hamzah pada lafaz Allah. Allahu akbar, enggak boleh. Allah itu enggak sah salat. Kalau Allah dipanjang, alifnya dipanjang, ada dua alif di situ hukumnya menurut tajwid. Allah. Nah, maka itu akan bermakna istifham, bertanya. Allahu akbar, apakah benar Allah itu maha besar? Jadi ada keraguan. Padahal Allahu akbar, Allah maha besar. Itu jazam, yakin pasti. Tapi kalau Allahu akbar apa artinya? Apakah benar Allah itu maha besar? Jadi masih ragu. Tidak sah iman dan tauhid kita. Maka hati-hati juga ini Gus. Kalau antum suatu saat jadi imam, jangan disepelekan lafaz Allah ini. Terutama waktu kita bangkit dari sujud yang kedua mau intikal. Sujud kedua. Kadang-kadang Allahu akbar. Banyak sekali anda temukan imam yang membaca takbir tidak sadar, takbir intikal yang memanjangkan hamzah, itu tidak sah sholatnya, batalat sholatuh, batal itu sholatnya. Maka hati-hati nih mulai dari sekarang. Allahu akbar untuk takbir ihram. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allah. Biasanya terjadi memanjangkan hamzah itu kalau mau dari i'tidal ke sujud pertama. Sami Allahu liman hamidah.
Allah. Di situ karena dibarengi turun. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Ana pernah menemukan waktu sholat di suatu masjid di Samarinda. Nah, waktu sholat di Samarinda di suatu masjid. Nah, imamnya itu seperti itu, lapas intiqalnya. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang barnya dipanjang, nanti akan ada fatal artinya kalau dipanjangkan barnya. Ini dulu. Jadi ana habis sholat mau tidak mau ini supaya tidak jadi masalah sampai berlarut-larut. Ya ana diskusi dulu sebentar, minta maaf bagaimana ini. Hanya alhamdulillah bisa menerima imamnya. Nah, wajib Gus kita tawasau bil haq. Yang penting kalau kita sampaikan diterima alhamdulillah. Tidak diterima juga bebas kewajiban kita. Nah, tidak boleh kalau memanjangkan lapas hamzah Allah itu kita masih ragu. Allahu Akbar, apa benar Allah itu maha agung? Nah, berarti iman kita tidak sah, belum yakin, belum tauhid kita belum lurus. Nah, berikutnya wa adamu maddi ba'i akbar. Nah, wa adamu dan tidak maddi memanjangkan, wa adamu dan tidak maddi memanjangkan ba'i akbar, ba pada lapas akbarnya. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh dipanjangkan baknya. Kalau dipanjangkan kok falau qala, jikalau berkata Allahu Akbar, katanya penjelasan di sini dipanjangkan baknya. Lam tanaqid salatuhu, tidak sah salatnya. Nah, li'anna akbar, karena memanjangkan ba menjadi akbar itu jam'u kabar. Kata jamak daripada kata kabar. Kabar itu artinya beduk yang besar. Kabarun itu beduk yang besar. Jadi kalau akbar, beduk yang besar. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah itu berwujud beduk yang besar. Syirik gitu. Makanya hati-hati juga nih kalau kita membaca lapas Allahu Akbar untuk marah. Allahu Akbar, anak nih kok. Itu salah sudah itu. Nggak boleh memanjangkan baknya. Kalau akbar bukan akbar. Kalau akbar itu artinya agung. Kalau akbar itu artinya beduk yang besar. Jadi kalau Allahu Akbar, Allah itu berwujud beduk yang besar. Berarti kita syirik. Syirik. Nauzubillah min dzalik. Jadi sepele memang harus kita pahami. Nah, itu yang terjadi dulu yang Anda temukan di Samarinda waktu sholat di suatu masjid. Imamnya ini begitu lapasnya, intiqalnya Allahu Akbar. Mantap sih suaranya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Begitu. Salah sudah. Langsung Anda mufarraqah itu. Wajib memisahkan diri. Tidak sah sholat kita kalau seperti itu secara takbir imamnya. Hati-hati itu Gus. Berikutnya wa alla yushaddidal ba, dan tidak mentasydidkan baknya, enggak sah juga. Alla yushaddida, jangan mentasydidkan al baknya. Jangan mentasydidkan ba. Allahu Akbar. Ini bacaannya buruk banget itu. Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar. Yang benar baknya itu fathah. Allahu Akbar. Tidak tasydid. Allahu Akbar. Salah. Berikutnya wa alla yazida wawan sakinah. Alla yazida, tidak menambahkan. Allah yazida, tidak menambahkan wawan sakinah, wawu yang mati.
Jadi jangan tambahkan wawu yang mati. Au mutaharrikah atau wawu yang berbaris. Au mutaharrikah atau menambahkan wawu berbaris. Bainal kalimataini di antara dua kalimat. Allah yazida, tidak menambahkan wawan sakinah, wawu yang mati. Allahu, jadi haknya menjadi panjang karena ada wawu mati. Allahu akbar, tidak sah. Atau mutaharrikah, wawu berharakat. Allahu wa akbar, tidak sah juga. Ada penambahan wawu kesimpulannya. Mau wawu mati, wawu berharakat, tidak sah ditambah. Allahu akbar, tidak sah. Allahu wa akbar, tidak sah. Berikutnya wa alla yazida wawan qablal jalalah, dan jangan menambahkan wa alla yazida, dan jangan menambahkan wawan wawu qablal jalalah sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar, tidak sah juga. Ada wawu ditambah pada sebelum lafaz Allah. Tengah-tengah tidak sah, di depan apalagi juga tidak sah. Nah, berikutnya wa alla yaqifa, dan jangan berwaqaf, berhenti. Wa alla yaqifa, dan jangan berhenti waqaf. Baina kalimatai takbir, antara dua kalimat takbir. Jangan berwaqaf, jangan berhenti antara dua kalimat takbir. Waqfatan tawilah, berhenti yang lama. Berhenti yang lama. Allah akbar, itu sudah lama itu. Allah akbar, itu sudah berhenti, anggap berhenti lama itu. Wala qasiratan, dan juga tidak boleh berhenti walaupun itu sebentar. Allah akbar, yang benar harus hidup haknya. Allahu akbar, Allahu akbar, jangan berhenti. Allah akbar, tidak sah. Gitu Gus. Berhenti sebentar tidak sah, apalagi berhenti yang lama. Nah, berikutnya Gus, wa ayyusmi'a nafsahu, wa ayyusmi'a, dan memperdengarkan nafsahu, dirinya sendiri. Ayyusmi'a nafsahu, memperdengarkan dirinya sendiri. Jami'a hurufiha, semua huruf-hurufnya. Nah, jadi waktu kita takbir bisa mendengar suara kita sendiri, bacaan kita sendiri. Allahu akbar. Nah, itu syaratnya Gus. Kalau kita sholat sendiri atau sholat menjadi imam. Kalau imam, sunnah mengeraskan suara takbirnya, Allahu akbar. Kalau makmum, sunnah dia sir suara takbirnya. Nah, sirnya makmum, tidak nyaringnya makmum, yusmi'a nafsahu, sekurang-kurangnya dia masih bisa mendengar suaranya sendiri. Allahu akbar. Itulah kuasa Allah. Tidak perlu kita nyaring-nyaring sholat Gus. Kalau sholat kita jadi makmum atau jadi munfarid, tidak usah nyaring-nyaring. Cukup didengar oleh diri kita sendiri. Nah, justru kalau kita agak nyaring bacaan sholat kita, itu makmum sebelah itu terganggu. Makruh itu. Berikutnya Gus, wadukhulul wakti fil muakkad, wadukhulul wakti, dan telah masuk waktu. Wadukhulul wakti, dan telah masuk waktu fil muakkati, pada sholat yang punya waktu. Nah, jadi syarat sahnya takbir itu harus sudah masuk waktu. Inilah alasannya Gus, kenapa orang tidak boleh mendahului sholat sebelum masuk waktunya. Karena takbirnya tidak sah. Karena takbir tidak sah, maka seluruh sholatnya tidak sah. Nah, wadukhulul wakti fil muakkad, dan telah masuk waktu pada sholat yang punya waktu.
Begitu Gus. Bagaimana kalau kita takbir sudah habis waktunya? Oh, berarti itu sah juga, cuma jatuh sholat kita sholat qadha. Kalau masih dalam waktu namanya adaan, tapi kalau sudah habis waktu namanya qadhaan. Makanya kita itu menyebut sholli fardal isya tadi, sholli fardal isya arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi taala. Adaan itu artinya tunai di dalam waktunya. Karena kita mengerjakan sholat ini, sholat isya ini dalam waktunya, maka bilangnya adaan. Sholli fardal isya arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi taala. Nah, itulah fungsinya adaan itu, Gus. Adaan itu tunai di dalam waktunya. Tapi kalau kita sholat isya-nya besok karena ketiduran, habis sholat subuh, habis sholat duha baru kita bangun jam 8 pagi. Bagaimana? Wajib kita sholat isya? Wajib, Gus. Kapan kita bangun? Segera berwudu. Sholat apa yang kita kerjakan duluan? Karena ini sudah jam 8 pagi, maka kerjakan sholat isya dulu pagi itu. Apa niatnya? Sholli fardal isya arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Boleh tidak menyebut qadhaannya? Sah, Gus. Tidak usah menyebut qadhaan. Sholli fardal isya arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Karena sholat isya dikerjakan jam 8 pagi, otomatis sholat isya ini jatuh sebagai sholat qadha. Tak usah diniatkan pun sudah jadi sholat qadha. Itu alasannya, Gus. Habis sholat isya lanjut ke sholat subuh. Jadi jangan sholat isya tadi malam nggak sama, besok nanti aja nunggu isya. Itu yang keliru. Terus subuhnya nanti subuh esok, itu keliru. Maka kita telah mengulur waktu, maka itu berdosa itu, Gus. Dosa kita itu beberapa waktu berlalu, zuhur, asar, maghrib, isya, empat masa kita menanggung dosa sholat isya yang tertunda itu. Dulu pemahaman ana waktu kecil sih begitu. Kalau tertinggal waktu zuhur, nunggu zuhur baru di qadha. Tertinggal waktu isya, nunggu waktu isya baru di qadha. Isya berikutnya. Nah, itu keliru. Begitu, Gus. Padahal qadha itu sembarang waktu, Gus, sah. Salat zuhur, salat asar diqadha malam hari, habis salat isya baru bisa. Sah itu, Gus. Bagaimana caranya? Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Cuma kalau mengqadha zuhur, asar pada waktu malam hari, maka mengikuti waktu qadhanya. Jadi zuhur dan asar dinyaringkan rakaat pertama kedua, Gus. Misalnya kita berjamaah 10 orang ini, ketinggalan semua zuhur dan asarnya. Oke, malam ini kita qadha sholat zuhur dan asar. Nyaring berjamaah, rakaat pertama kedua nyaring. Kenapa? Karena zuhur dan asar ini diqadha pada waktu malam hari, mengikuti sholat yang malam hari. Karena maghrib dan isya itu sholat malam, sholat dikerjakan pada waktu malam, nyaring rakaat pertama dan keduanya, maka zuhur dan asar diqadha pada waktu isya, nyaring bacaan rakaat pertama keduanya. Supaya jangan ada persangkaan orang yang kita kerjakan ini adalah sholat zuhur, tetapi benar sholat zuhur, tapi sholat zuhur yang diqadha pada malam hari. Maka orang beranggapan sedang sholat isya. Sebaliknya nih, Gus, subuh bangun jam 8 pagi. Bagaimana nih? Padahal sholat subuh itu sholatnya nyaring. Tidak disunahkan nyaring. Kenapa? Karena mengikuti waktu qadhanya. Karena siang hari tidak ada sholat yang nyaring, maka subuh mengikuti sholat yang tidak nyaring. Maghrib dan isya awalnya nyaring, tapi karena kita tidak sempat sholat isya, maghrib dan isya ketiduran, bangunnya sudah jam 8 pagi, maka sholat maghrib dan isya yang kita qadha pada siang hari atau pagi hari, jatuh sebagai sholat qadha, tidak dinyaringkan bacaan rakaat pertama dan keduanya, mengikuti waktu qadhanya. Nah, itu, Gus.
Berikutnya kita habiskan wa iqa'uha halal istiqbal. Wa iqa'uha, dan meletakkan takbir itu halal istiqbal, ketika menghadap kiblat. Wa iqa'uha, dan meletakkan takbir itu halal istiqbal, ketika menghadap kiblat. Walaupun berdiri tapi arahnya tidak menghadap kiblat, tidak sah. Harus menghadap kiblat sambil berdiri, bagi yang sholatnya berdiri. Nah, wa alla yakhilla biharfin min hurufiha, wa alla yakhilla, dan tidak cedera, wa alla yukhilla, dan tidak mencederai gitu. Wa alla yukhilla, dan tidak mencederai biharfin, satu huruf, min hurufiha, dari huruf-hurufnya. Tidak boleh diganti-ganti Gus, tidak boleh dirubah-rubah hurufnya. Hamzah ya hamzah, tidak boleh dibaca dalam Allah. Kaf itu Allahu Akbar, tidak boleh diganti qaf, Allahu Akbar. Tidak sah. Ba, dia hurufnya di bibir, tidak boleh diganti menjadi sa, Allahu Aksar. Itu lahan namanya. Lahan itu mencederai, sengaja mencederai bacaan, tidak boleh. Nah, jadi kesimpulannya jangan diganti-ganti hurufnya. Kalau memang itu hurufnya, udah kita pakai apa adanya. Berikutnya wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Nah ini an ta'khir, mengakhirkan takbiratil ma'mum, takbirnya makmum, an takbiratil imam, dari takbirnya imam. Jadi tidak sah takbirnya makmum bersamaan dengan takbirnya imam. Nah, khusus berjamaah ini wajib takbir makmum mengiringi takbirnya imam. Apalagi mendahului, sama aja tidak sah, apalagi takbirnya makmum lebih duluan daripada takbirnya imam. Nah. Nah, itu tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Nah, jadi dalam sholat itu Gus, kalau kita berjamaah serempak bersama imam itu ada beberapa hukum. Pertama, haram serempak dengan imam. Haram sama-sama dengan imam. Itu ada dua. Pertama, haram dan tidak sah sejajar dengan imam berdiri kita. Nah, ini yang sering antum saksikan ini. Ana takut banget melihat teman-teman, terutama yang maaf ya, yang salafi. Itu kalau berjamaah orang dua, mepet banget dengan imamnya itu. Sekurang-kurangnya tumitnya imam itu lebih duluan posisinya daripada tumitnya makmum. Kalau sholat berjamaah, sekurang-kurangnya itu. Nah, makanya kalau sejajar imam dengan makmum haram dan tidak sah sholatnya. Wajib makmum di belakang imam. Yang kedua, yang tidak sah serempak atau sejajar, yang sama adalah sama takbirnya. Nah, tidak sah itu Gus. Ada dua. Sama takbirnya dengan imam tidak sah, apalagi mendahului. Sama berdirinya sejajar tidak sah. Nah, itu satu Gus. Ada yang wajib sama dengan imam. Wajib sama dengan imam. Wajib sama-sama membaca Fatihah bersama imam. Nah, wajib membaca Fatihah bersama-sama dengan imam bila mana imam ini
sudah menyatakan diri membaca surah itu super pendek, sehingga makmum tidak mungkin bisa menyelesaikan Fatihahnya kecuali harus bersama dengan imam. Contoh ini, Gus. Pengertian, mohon maaf kepada seluruh makmum, saya akan membaca surah hanya 1 ayat saja. Nah, 1 ayat saja. Boleh? Boleh. Sah salatnya. Oleh karena itu makmum wajib membaca Fatihah bersama saya, bersama imam. Contoh, Gus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Nah, ini. Kalau terjadi seperti ini, makmum wajib bersama membaca Fatihah dengan imam. Kalau dulu di pondok begitu, Gus. Kalau mau cepat selesai sholat tarawih. Jadi itu tarawihnya alhamdulillah kalau di pondok itu 15 menit selesai. Kalau itu saya akui. Caranya bagaimana? Nah, makmum, imam sudah disampaikan sama imam. Nanti untuk tarawih ini membaca surah hanya 1 ayat saja. Oleh karena itu Fatihah bersama-sama. Sah itu. Nah itu. Nah kalau yang tarawih 7 menit itu enggak sah, itu haram dan tidak sah. Karena tidak pas cara pengerjaannya. Nah, begitu, Gus. Ada yang serempak dengan imam hukumnya sunnah, Gus. Kapan itu sunnah? Serempak pada amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekurang-kurangnya antara lin dengan amin itu adalah antara bacaan subhanallah. Nah, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu serempak aminnya imam dengan makmum, sunnah. Ada yang makruh serempak itu dengan imam, makruh. Makruh kapan? Makruh dalam gerakan serempak. Nah, ruku sama, iktidal sama, sujud sama, salam juga sama. Nah, itu makruh, Gus. Tidak batal, makruh. Padahal sunnahnya imam duluan dulu. Rukuknya imam baru rukuknya makmum. Bagaimana rukuknya imam? Rukuknya makmum? Harus imam itu sudah posisi pas ruku. Allahu akbar, sudah ruku dulu baru makmum ruku. Jadi imam sudah sempurna rukuknya, telapak tangan sudah menyentuh dengkul, kemudian imam sudah meratakan kepala dengan punggungnya. Nah, begitu, Gus. Baru kita ruku. Begitu juga waktu i'tidal. Bagaimana i'tidalnya makmum? Tunggu dulu setelah imam luruskan punggungnya. Sami Allahu liman hamidah. Baru makmum sami Allahu liman hamidah. Ketika imam sujud, bagaimana imam sujud? Kapan makmum sujud? Tunggu dulu imam sudah meletakkan jidatnya di lantai sujud, barulah makmum berangkat sujud. Jadi tunggu aja. Allahu akbar, sujud imam dulu, barulah kita sujud. Nah, itu baru sunnah. Kalau kita biasanya kalau sujud ini mengiringi, tidak jauh beda. Begitu imam Allah, bersamaan kita turun. Nah, imam sujud, baru kita sujud. Nah, sunnahnya seperti itu. Termasuk salam, Gus. Salam makmum itu sunnah, akhiri dulu salam imam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, barulah kita salam. Nah, gitu, Gus. Jadi ada hukum 5 hukumnya, Gus. Ada wajib bersama dengan imam kalau waktu membaca Fatihah, kalau sekiranya Fatihah makmum tidak cukup waktunya. Jadi wajib baca Fatihah bersama imam. Ada yang sunnah, sunnahnya pada waktu ngamin sama-sama. Ada yang haram, haramnya di 2 tempat. Haram bersama-sama takbir dengan imam, haram sejajar dengan imam. Nah, ada yang
Makruh, makruh ini adalah sama-sama dalam gerakan. Nah, mubah boleh. Nah, boleh ini apabila kita membaca Fatihah bersama imam. Walaupun mampu kita akan baca surah nanti di saat Fatihah di saat imam baca surah. Sah gitu. Kita mau ngambil risiko. Begitu imam baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ngikut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ngikut dengan sir. Nah, itu boleh mubah. Nah, begitu Gus. Ternyata tidak gampang pas takbir dalam sholat ini harus terpenuhi 16 syarat. 12 tadi ya. As-sittata asyara, benar, 16 syarat. 16 syarat yang harus terpenuhi ketika melapaskan Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, takbir aja syaratnya 16. Nah, apalagi gerakan-gerakan yang lain. Nah, baik Gus, nah, kita diskusikan lagi. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nah, boleh kita diskusikan. Allahu a'lamu bis-shawab wa ilallahil marji'i wal ma'ab. Ada yang ingin ditanyakan lagi Gus? Silakan. Gus Rahmat, ada yang perlu diperjelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang benar tuh dari awal sampai akhir itu seperti apa? Yang kedua, biasanya kalau saya pribadi sholat pas takbir dari sujud terus beranjak berdiri lagi kan biasanya panjang. Itu hukumnya seperti apa? Itu dalam hal kecil. Dari masalah yang pertama itu dalam hal takbir. Nah, jadi kalau masalah takbir ini dengan mengacu kepada 16 syarat yang tadi itu Gus, mengacu kepada 16 syarat yang tadi, maka takbir kita sudah dianggap sah. Nah, tinggal kita pantau sudah dari 16 ini sudah masuk nggak semua. Kalau sudah masuk maka sahlah takbir kita. Nah, tinggal sekarang secara gamblangnya, zohirnya, nyatanya sekarang setelah kita siap mau sholat, istihdar niyah, kita hadirkan niat dulu, sholli fardal isya, 4 rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Kalau kita sholat sendiri, kita sudah menghadap kiblat, menutup aurat, berdiri karena kita mampu, kemudian melapaskan takbir sesuai dengan tajwidnya, tidak ada yang kita kurangi, tidak ada yang kita tambahi seperti pesan tadi. Angkat kedua tangan setinggi telinga, Gus. Itulah hikmahnya telinga kanan kiri. Itu batas angkatan tangan kita waktu takbir itu sejajarkan dengan setinggi telinga. Setinggi telinga. Kemudian dalam dan luarnya, ukuran dalam luarnya adalah pundak kita. Nah, sejajarkan dengan pundak. Jadi jangan terlalu maju, berarti maju dari pundak, jangan juga terlalu dalam, terlalu luar melewati pundak. Jadi sejajarkan pundak.
terlalu tinggi melewati telinga, tidak bagus. Terlalu rendah masih di bawah telinga. Nah, jadi ternyata ukurannya adalah yang paling sempurna, paling pas adalah sejajarkan dengan telinga, kemudian sejajarkan dengan pundak kita. Nah, kemudian posisikan telapak tangan kita ini sedikit merenggang dan membungkuk supaya lambang tawadhu, lambang merendahkan diri kita lahir batin kepada Allah. Dan hadapkan ke arah kiblat, Gus. Allah. Jadi bukan begini orang takbir itu. Ada orang takbir Allah begini. Nah, jadi hadapkan ke arah kiblat semua. Nah, begitu, Gus. Allah. Nah, minimal ujung jari kita yang paling atas ini sudah sejajar dengan telinga. Jadi bukan didekatkan begini, Gus, ya, sejajar. Nah, kemudian pundak kita ini ukuran luar dan dalamnya. Nah, begitu. Allahu Akbar. Boleh dipanjangkan la-nya itu, Gus, maksimal sampai 7 alif alias 14 harakat. 1 alif 2 harakat. 2 harakat itu ikutan. Tergantung speednya, Gus. Kalau bacaan kita lambat juga ketukannya. Itu namanya harakat. Kalau cepat bacaan kita, cepat juga harakatnya. Nah, jadi Allahu Akbar boleh dipanjangkan la-nya. Allah boleh dipanjangkan sampai maksimal 7 alif. 7 alif itu sama dengan 14 harakat. 14 ketukan. Masih panjang. Tapi ana tidak senang mendengar takbir panjang-panjang itu. Ngapain panjang? Kalau memang masih bisa kita pendekkan. Allahu Akbar sudah cukup. Apalagi syekh-syekh di Masjidil Haram senamanya Allahu Akbar. Ya udah. Karena pakai bahasa Arab aja, Gus, niat itu. Sholli fardal isya imaman. Cukup. Usolli fardal isya imaman. Karena kita sudah paham. Sholli fardal isya imam. Ana kalau pakai bahasa Arab cepat, Gus. Allahu Akbar itu sudah. Sholli fardal isya-nya sudah masuk. Sholli fardal isya imaman. Super cepat bisa. Cuma enggak enak aja didengar, enggak biasa. Jadi Allahu Akbar. Begitu, Gus. Nah, jadi sunnahnya angkat sejajar telinga, kemudian setinggi telinga, sejajar pundak, membungkuk, renggangkan sedikit. Nah, lalu kita mengucap Allah, lalu hadirkan niat kita usolli fardal isya makmuman. Tidak usah ditambahkan panjang-panjang lain. Mustaqbilal rakaat itu sunnah semua. Yang wajib cuma itu yang tadi, yang kemarin itu. Kasat ta'arud ayin. Usolli fardal isya makmuman, udah cukup itu niatnya antum. Pakai bahasa Arab aja. Sholli fardhu isya makmuman, cepat itu. Sholli fardhu isya makmuman. Saya sholat fardu isya. Mau diterjemahkan pakai bahasa sendiri boleh. Yang penting kita sudah paham sholli fardhu isya makmuman, sudah, itu sudah artinya. Saya niat sholat fardu isya bermakmum. Sama dengan sholat jenazah, takbir sholat jenazah. Kalau dimasukkan semua usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman. Panjang betul itu, Gus. Nah, ambil yang pendek. Sholli ala hadzal mayyit fardal ma'muman. Sholli ala hadzal mayyit fardan ma'muman. Saya salat atas ini mayit fardu berjamaah. Sholli ala hadzal mayyit fardan wa ma'muman. Kemudian sunnah, Gus, kita meletakkan tangan itu di antara, di atas pusar, di bawah dada, tengah-tengah, atas pusar, bawah dada. Sunnahnya diletakkan terlebih dahulu adalah tangan kiri, Gus. Tangan kiri. Allah, nah, tangan kiri dulu. Tangan kiri baru tangan kanan. Nah, kalau pemahaman orang
karena kanan harus didahulukan baru yang kiri, maka terjadilah putar memutar. Nah, Allah, berapa kali putar itu tidak ada sunnahnya. Allah, karena pemahamannya seharusnya kiri dulu baru yang kanan. Jangan karena tidak mau mendahulukan yang kiri, Allah. Itu tidak ada sunnahnya. Biasa aja Allah Akbar. Kemudian inilah fungsinya Gus. Dua pergelangan tangan kiri ini dipegang, ini dua versi Gus takbir itu, meletakkan tangan. Versi yang pertama adalah, yang di daging yang di bawah ibu jari dan daging di bawah kelingking yang empuk ini akan memegang pada pergelangan tangan kiri. Jadi 5 jari tetap lurus. Kemudian versi yang kedua itu yang afdal Gus. Versi yang kedua 3 jari lurus, 2 jari ibu jari dengan kelingking memegang masing-masing pergelangan tangan ke dalam. Seperti ini. Antum biasanya pakai yang mana Gus? Ya? Kenapa 2 Gus? Ini kebanyakan hilangnya itu Gus kalau 2. Jadi yang versi yang pertama kelimanya tetap ada. Jadi tidak jadi hanya ini yang pakai daging yang empuk ini memegang. Nah, versi kedua Gus. Nah, ini mencengkram. Nah, seperti ini. Nah, tapi versi kedua ini boleh itu. Begitu. Tapi guru kita Syekh Faisal, guru kita, beliau mengajarkan kepada kami 5 jari tetap lurus dan ditaruh di atas pusar bawah dada, tengah-tengah. Jangan ada pendapat kedua, ma'ilan ila jasari, ini ekstrim kiri, ke kirian, tetap tengah. Ada yang kiri, tapi afdolnya tetap lurus tengah-tengah. Gitu Gus. Coba antum praktek Gus, sama-sama. Coba antum Gus. Coba Gus, antum takbir, praktek takbirnya. Angkat tangan gitu. Kurang naik Gus, kurang naik ke atas telinga. Ini. Tangan jari agak membungkuk, diluruskan. Naikkan sedikit lagi. Nah, Allah, itu pas. Terus menaruhnya. Ini Gus, patongannya pergelangan. Nah, pergelangan taruh tengah-tengah. Oke Gus. Baik, coba Gus. Gue ulangin pelan-pelan, jangan cepat. Supaya Anda bisa memantau batas naiknya. Ya, oke, lurus. Gus, Ridwan. Terlalu jauh Gus dengan telinga. Ya, itu ulangi sekali lagi. Oke. Gus, Syarif. Ulangi Gus, ulangi. Ini kurang renggang Gus, kurang renggang. Agak renggang, agak membungkuk sedikit. Itu. Jadi Allah begini. Allah. Sekali lagi. Yang tangan kiri agak rapat sedikit, tangan kiri antum. Oke, ya. Oke. Gus. Hadapkan ke kiblat, bukan miring. Oke. Gus. Sekali lagi. Agak
sejajarkan dengan telinga lagi. Ulangi. Coba, Ma. Ulangi kok, mulai Ma. Ini jempol terlalu merenggang yang kanan. Rapat lagi. Oke. Gus. Angkat sedikit lagi. Gus. Ketinggian sedikit jarinya, Gus. Bawah. Itu. Oke. Nah, begitu. Ternyata memang harus dikursuskan, Gus. Gitu. Jadi apalagi kalau dilihat dari belakang, mantep banget ini. Coba lihat, Gus. Jadi kalau kita takbir sesuai dengan petunjuk yang tadi, ketika dari belakang itu mantap kelihatan. Coba kalau tidak sesuai, Allah, tidak bagus. Lebih enggak bagus lagi. Tidak bagus lagi. Jadi kalau kita sesuai, Allah, kalau berdiri lebih berdiri lagi. Allah, nah seperti ini, Gus. Jadi kelihatan orang itu meyakinkan menghadap Sang Pencipta. Allah, nah seperti ini. Tapi kalau tidak seperti itu, Gus, Allah, ini kurang meyakinkan. Apalagi Allah Akbar. Ketinggian, nah ini terlalu lucu. Boleh lah. Nanti kita cari. Insya Allah nanti sehabis kita mengkaji ini, barulah kita praktek masing-masing. Oke, Gus, ada yang lain lagi? Silahkan. Sambil kopinya, Gus. Minta tolong. Oke. Ini setelah kita baca Al-Fatihah, baca cukup amin atau Robin Firli wali saja wali mungkin amin. Ya. Itu ya khusus untuk imam maupun makmum. Nah, maupun orang yang mendengar orang membaca Fatihah. Siapa saja yang mendengar membaca Fatihah, jumhur ulama itu sunnah membaca amin. Sebagai makmumkah ia, imamkah ia, atau orang yang tidak sedang sholat mendengar orang baca Fatihah, maka sunnah mengakhirinya dengan amin. Itu satu. Jadi lafaz amin ini sudah disepakati, amin, karena Fatihah itu adalah doa. Nah, terus yang kedua, antara dhalin ke amin itu apakah perlu ditambahkan kata Rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, itu ada sebagian ulama, Gus, ada sebagian ulama menghukumkan sunnah baca Rabbighfirli wali walidayya baru amin. Nah, ada sebagian lagi mengatakan sunnah Rabbighfirli saja. Rabbighfirli amin, supaya tidak terlalu lama. Rabbighfirli wali walidayya, apalagi menambahkan walil mu'minin amin, itu kelamaan. Nah, makanya lebih dipilih oleh para ulama fikih itu disepakati sekurang-kurangnya antara membaca lafaz subhanallah, sekurang-kurangnya lafaz subhanallah. Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.
Ana jarang membaca Rabbighfirli walidayya amin, itu jarang. Karena ana lebih senang memberi kesempatan makmum subhanallah itu sebagai batas yang paling ukuran paling pendek, sehingga kita bisa bersamaan amin kita dengan makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ana tidak pernah baca Rabbighfirli walidayya, nanti kelamaan. Begitu. Jadi Gus Lukman yang bertanya, alhamdulillah. Nah, jadi kita kalau sebagai imam tidak usah membaca itu. Walaupun memang ada ulama yang menganjurkan baca itu. Biarlah sekurang-kurangnya aminnya malaikat, aminnya imam itu seantara dolin dengan amin itu jeda waktunya. Andaikan kita membaca tasbih subhanallah, itulah jadinya. Coba kita praktek Gus. Ana baca, antum yang amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang keduluan tadi, terlalu bernafsu. Sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Itu pas itu. Tapi kalau kita baca Rabbighfirli walidayya amin, kelamaan. Coba aja buktikan Gus. Misalnya coba antum baca Rabbighfirli walidayya dengan sir nanti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya amin. Kelamaan. Dan tidak seperti itu. Jumhur sepakat para ulama antara dolin dengan amin itu adalah jedanya sekurang-kurangnya seperti bertasbih sekali, subhanallah, yang pendek lagi, tidak terlalu lama. Subhanallah. Sekali lagi Gus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sudah pas sudah. Nah, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang sama serempak aminnya dengan amin malaikat, ai ta'minul imam, yaitu aminnya imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Allahu akbar. Bergugurlah dosa kita gara-gara kata amin itu. Itulah kelebihannya sholat berjamaah itu, menggugurkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Silahkan sambil diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk masalah membaca kalimat takbir ini, kecuali di takbiratul ihram. Ketika kita mau ruku ataupun sujud, nah kalimat takbir ini apakah waktunya berhenti ketika kita bergerak, ataukah maaf misalkan seperti imam kita takut dibarengi oleh makmum sehingga kita duluan bergerak, kita mengucapkan kalimat. Ya, benar. Itu situasional saja Gus, situasional. Terutama pada rukun-rukun yang pendek itu tidak bisa kita serempakkan takbir dengan gerakan. Kalau rukun yang panjang masanya seperti dari i'tidal, habis i'tidal mau ke sujud, itu masih bisa kita serempakkan gerakan dengan takbir. Tapi kalau untuk ruku, i'tidal, duduk antar dua sujud, itu mesti gerakan harus duluan baru melapaskan. Kenapa? Nanti akan berpengaruh pada suara Gus. Nah, suara akan tertekan kalau kita membaca Allahu Akbar dari saat kita masih baru ngangkat kepala dari sujud terutama. Itu berat Gus. Kalau ana tidak pernah mau ambil pusing, jadi ana
bangkit dulu, duduk dulu, baru membaca Allahu Akbar, sehingga makmum tidak akan pernah bersamaan gerakannya dengan imam. Begitu juga waktu bangkit dari sujud yang kedua, rakaat pertama mau rakaat kedua, sujud kedua, ana bangkit dulu dengan posisi sudah duduk istirahat, baru Allahu Akbar. Jadi ana sudah berdiri, makmum baru bangkit dari sujudnya. Karena itulah gunanya kita duduk istirahat itu, Gus. Duduk istirahat itu terjadi pada rakaat pertama, setelah rakaat pertama mau mengambil rakaat kedua, setelah rakaat rakaat ketiga mau rakaat keempat. Duduk istirahat. Tujuannya itu, Gus. Nah, kemudian pada waktu sujud, mau sujud habis duduk antara dua sujud, itu mau tidak mau kita condong dulu sedikit baru bisa takbir. Nanti kalau kita Allahu Akbar, nanti duluan takbirnya habis, kita belum sampai di tempat sujud. Jadi mau tidak mau kita harus condong dulu ke bawah baru membaca Allahu Akbar. Jadi kita situasi dan kondisi saja itu, Gus. Nah, yang kita harapkan juga sebagai imam itu harus piawai, kalau bisa jangan sampai gerakan kita itu bersamaan gerakan kita dengan makmum. Nah, gitu, Gus. Jadi kalau masalah takbir, meletakkan tangan itu, Gus, meletakkan tangan, afdolnya gini, yang paling afdol itu. Ada versi yang kedua gini, versi yang ketiga di dada. Nah, jadi tidak disalahkan itu, Gus, tidak disalahkan orang yang takbir meletakkan kedua tangannya di dada. Ada riwayatnya itu, tapi itu tingkatannya nomor 3. Jadi yang pertama ini yang paling afdol, tengah-tengah, baik di atas pusar, di bawah dada posisinya tengah, dada kiri, dada kanan tetap di tengah. Nah, yang kedua, versi yang kedua, tengah tapi arah kiri. Nah, ke bawah tidak, ke atas tidak, tapi kiri. Nah, ini nomor 2 riwayatnya. Nomor 3 di atas pada di dada. Nah, ini. Tidak ada riwayat di bawah pusar. Nah, kalau di bawah pusar itu nggak bagus, lebih dekat kepada alat kelamin. Nah, kalau ada orang takbir begini, ini makruh, Gus, makruh. Makanya tidak ada riwayat ini makruh. Kenapa? Karena ini tidak ada bedanya sholat dengan al-adah, kebiasaan yang dikerjakan oleh orang. Orang nonton bola sambil berdiri pasti gini. Asiknya itu orang nonton. Nah, ada lagi yang gini. Nah, ini lebih makruh lagi, Gus. Lebih makruh lagi. Ada teman yang, nah kemarin Masya Allah, anak kaget, lihat ada teman dari perusahaan mampir sholat, masih pakai kostumnya, sujudnya itu, Gus, nggak nyentuh jidatnya di lantai. Anak perhatikan waktu sholat apa itu, sholat zuhur, ada sahabat, tapi dia mampir sholat. Dia mungkin dari arah Samarinda kah atau dari arah perusahaan mau balik ke arah Samarinda. Cuma baru kali itu anak lihat waktu sujudnya enggak nyentuh jidatnya, Gus. Jadi kayak begini. Anak kira itu sekali aja, ternyata diulangi beberapa kali. Jadi selama ini kalau sholat seperti itu, jadi bagaimana akan
sah sholatnya. Sementara salah satu syaratnya adalah wajibus sujud, wajib sujud itu ala sab'ati azumin, di atas 7 tulang. Jadi 7 tulang wajib sujud, Gus. Tidak sah kalau tidak 7. Mana 7 tulang itu? Pertama tulang jidat, yang kedua telapak tangan, yang itu sudah 3, kelima keenam keempat lima dengkul kanan dengkul kiri, 6 7 yaitu perut jari kaki. Nah jari kaki itu pun harus ditekuk, Gus, minimal 1 jari satu-satu. Nah sunnah kita tekuk semuanya jari. Nah, semua jari kaki, Amit, supaya seperti ini. Waktu sujud. Sujud. Kalau bisa semua. Nah, kalau antum bisa semua menekuk sujudnya. Nah, kalau antum bisa semua menekuk semua jarinya waktu sujud, itu ukuran sehat badan kita itu sehat, tidak ada gangguan. Tapi kalau ada orang kena asam urat, tidak bisa. Nah, termasuk Gus, uji kesehatan antum itu pada waktu subuh. Nah, berdirikan semua jari kaki waktu tahiyat akhir. Baca wirid, sholawat 10, la ilaha illallah 10, Allah majirni 7 kali. Kalau mampu dibaca tidak ada rasa keluhan sakit, berarti kita normal. Tapi orang yang ada keluhan asam urat atau lagi tidak bisa. Begitu juga, makanya itulah ajaibnya sembahyang. Duduk tahiyat awal, Gus. Nah, kalau ada orang yang obesitas, kegemukan, itu susah duduk begini. Apalagi mau semua jari kakinya ditekuk semua. Itu susah bagi orang yang kegemukan. Ini Gus, kita tahap santai. Insyaallah lah nanti kita akan praktekkan cara sholat, mudah-mudahan baik dan benar insyaallah. Oke Gus, ini di off kan ya Gus? Di off kan ya? Belum? Oh, kita dulu. Kita off-kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaaba hikmatik wa anshur alaina khaza'in rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Allahumma shalli ala Muhammad.